Bertemu lagi para pecinta channel Paul Tukan Ajar Matematika di mana saja berada. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Paul Tukan Ajar Matematika kembali hadir menyuguhkan sebuah sharing menarik tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran atau TP langsung dari CP, capaian pembelajaran, dan setelah itu bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Oke, di kesempatan ini saya lebih fokusnya ke mata pelajaran matematika dengan elemen pertamanya adalah bilangan. Dalam BSK revisi terbarunya bahwa untuk elemen bilangan ini di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Lebih lanjut, mereka dapat menerapkan operasi aritmetika pada bilangan real dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Lalu peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio terkait skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Ya, terkait ini bagaimana kita membuat tujuannya? Tujuan dari pembelajaran. Oke. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa ada sekitar 3 ya rekomendasi tools yang digunakan untuk merumuskan sebuah ATP. Sebuah tujuan pembelajaran. Dan di sini pada kesempatan ini tools yang saya pakai adalah taksonomi Anderson, yang mana ini merupakan revisi Bloom, sehingga pada kesempatan ini boleh saya katakan adalah Anderson-Krathwock Taxonomy (AKT). Nah, dan melalui tools ini kita akan melakukan ada 2 hal yang berkaitan dengan the knowledge dimension dan juga the cognitive process. Ada dimensi pengetahuan dan juga ada proses berpikir siswa. Nah, ini yang sudah kita ketahui, tampilannya dalam bentuk kotak ya, sekitar ada 24 kotak, yang mana ada C1 sampai C6, remember, understanding, apply, analyze, evaluate, create, dan di knowledge dimensinya adalah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ini proses berpikir siswa yang kita sudah ketahui bersama. Sedangkan ini adalah the knowledge dimension, fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Nah, kembali ke elemen dengan capaian di akhir fase D, ini bahwa poin-poin yang perlu kita ingat itu tentang kognisinya, apa KKO apa yang ada dalam CP ini. Ya, di sini misalnya ada membaca, lalu menulis, ada apa lagi nih? Membandingkan, ya, lalu menerapkan, lalu ada lagi memberikan estimasi atau perkiraan, dan juga menggunakan. Nah, dari sini, dari KKO yang saya kasih tanda ini, kita dapat menurunkan menjadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, sehingga yang ini ada penjedaan nih. Sampai di titik ya. Setiap titik pasti muncul sebuah pernyataan kalimat baru ya, yang mana kita bisa menjadi penjeda untuk merumuskan sebuah tujuan ya. Sehingga yang pertama saya buat membaca bilangan bulat pakai kata membaca tadi ya, bilangan rasional dan bla 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 itu ya. Setelah itu saya pisahkan menjadi menulis ya. Lalu yang ketiga membandingkan bilangan bulat dan seterusnya.
keempat menerapkan, yang kelima memberi estimasi atau perkiraan, lalu yang keenam menggunakan faktorisasi prima. Nah, gitu. Nah, dari keenam ini itu kan langsung dari CP. Dan dalam prosesnya terkadang pemerintah mereka melakukan ini belum berurutan. Nah, sehingga tugas kita adalah melakukan pengurutan. Nah, jadi kita bikin ATP-nya ini, alur tujuan. Sehingga dari sini saya dapat membuatnya seperti ini. Dalam bentuk kotak ini. Jadi di bagian bawah itu C1 sampai C6. Lalu sebelah ini vertikalnya faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Nah, sekarang kita lihat tujuan pertama. Membaca. Membaca ini kan yang kita pahami bahwa dia ada di proses berpikir C berapa. Pasti Bapak Ibu pasti kita milih C1 ya. Tapi C1 apakah fakta, konsep, prosedural atau metakognitif? Ya, di sini saya juga belum terlalu memahami hal ini, tapi kita saling belajar ya Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya sajikan ini belum tepat. Tapi ini bisa menjadikan gambaran kita untuk bisa belajar sama-sama. Nah, di sini C1-nya fakta ya, membaca. Oke. Lalu yang kedua menulis. Tadi ada 6 itu ya, jadi kita lihat satu persatu. Menulis ini ada di bagian mana? C1 juga kan pasti. Apakah dia fakta, konseptual, prosedural? Nah, di sini saya kasih di konsep ya. Lalu yang ketiga membandingkan. Ini masuk di prosedural. Masuk di C2 prosedural ya. Oke, yang ketiga menerapkan. Dia menerapkan ya C3 ya kan. Tapi C3 prosedural. Lalu yang kelima memberikan estimasi atau perkiraan. Memperkirakan gitu ya, menyelesaikan. C2 ya, konsep ya. Lalu yang keenam menggunakan faktorisasi prima. Ya, menggunakan faktor menggunakan faktorisasi prima juga ada di C3 ya. Nah, prosedural. Oke. Nah, dari sini kita akan melihat urutan mana yang lebih dulu. Mana yang lebih dulu? Dari 1 sampai 6 tadi langsung dari CP-nya. Sedangkan ketika kita membuat kaitan antara C1 sampai C6 dengan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, tentu ada urutan yang menjadi yang kemudian tapi dia akan menjadi lebih dulu. Mungkin nomor 1, nomor 2 pas ya. Nomor 3, nomor 4, 5, 6. Dan perbedaannya dapat saya tunjukkan di sini ya. Ini tabelnya ya. Nomor 1 tetap FC1, CC1, lalu CC2-nya itu memberikan estimasi. Yang mana sebelumnya tadi dia ada di nomor yang kesekian tadi. Nomor yang keberapa tadi? Memberikan estimasi. Nomor yang kelima ya. Sekarang setelah kita urutkan, dia ada di nomor yang ketiga. Lalu keempat membandingkan, kelima menerapkan, karena menggunakan faktorisasi prima. Ya, ini yang dimaksud dengan ATP. ATP dari TP ini yang langsung dari CP. Oke, lebih lanjut. Sekarang alurnya sudah, yang tadi itu kita dapat simpulkan ATP dari tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Oke, sekarang dari tujuan tadi, yang tujuan ini ada 6 tadi. Setelah kita urutkan, kita buat lagi. Ya, kita buat lagi tujuan dalam prosesnya ya kan. Nah, di sini KKO-nya adalah membaca. Membaca. KKO-nya membaca. Jadi kita tetap acuan di sini ya. Dan di sini juga kita lihat membaca. Membaca ada di mana? Di C1. Nah, ini ya membaca. Kalau membaca di C1, maka untuk membuat supaya siswa membaca, bisa membaca, itu apa? Tentunya kita menggunakan KKO yang ada di kolom C1 ini. Begitu. Lalu jangan lupa tetap pada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif dan sebagainya. Nah, sehingga saya ambil contoh di sini.
menyebutkan, nah ini FC1-nya menyebutkan benda-benda di sekitar yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, gitu. Lalu yang berikut menjelaskan apa? Definisi ya barangkali, definisi dari bilangan bulat dan sebagainya. Lalu memberikan indeks. Indeks ini kayak memberikan informasi-informasi yang dia baca terkait bilangan bulat ya gitu ya. Oke. Nah, ini dalam membaca. Nah, lalu ini juga sudah kita susun dia punya alur juga. Jadi berbeda dengan alur tadi. Nah, ini juga alur juga, ATP juga. Sehingga kalau ini kita katakan, boleh dikatakan ATP namanya mikro. Sedangkan yang di tujuan tadi ATP adalah ATP makro. ATP makro dan juga ATP mikro. Begitu. Jadi kita mendesain tujuan atau KKO pendukung untuk yang namanya membaca. Begitu juga dia menulis. Akan kita cari KKO yang pada akhirnya mencapai tujuan menulis. Nah, memberikan juga sama, 4 membandingkan juga sama, menerapkan juga sama, ke-6 menggunakan juga sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, secara keseluruhan dapat kita buat seperti ini dalam sebuah tabel. Jadi bagian kopnya adalah CP-nya. Dari CP ini kita desain CP misalnya elemen bilangan tadi. Ada TP1 sampai TP6. Nah, ini juga kita sudah buat ATP-nya, ATP makro. Sedangkan di dalam TP1 ini ada ATP mikro. Jadi 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Nah, di sini sengaja saya buat ada 3 ini. Ini kaitan dengan tadi dimension knowledge atau dimensi pengetahuan tadi ya. Jadi 2 juga sama. 2T1, 2T2, 2T3, begitu juga 3, 4, 5, dan 6. Oke, semoga sajian sederhana yang saya sempat sharing pada kesempatan ini menjadi gambaran, tambahan informasi terkait bagaimana sih merumuskan sebuah TP langsung dari CP, dan juga pada akhirnya kita menemukan ada ATP makro dan ada ATP mikro. Nah, jadi harus sesuai alur ya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan CP-nya dan dalam CP itu memang belum berurutan. Maka tugas kita lah yang mengurutkan alurnya. Sehingga bersama dengan tim di sekolah kita bisa menentukan alur dan juga pembagian materi di kelas 7, 8, dan 9 ya kalau SMP. Begitu juga di tingkat SD ataupun SMK dan SMA dan lainnya. Ya, saya pikir hanya ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang atau penyampaian saya yang kurang menarik. Tapi sekiranya saya pikir bisa membantu Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik. Selamat beraktivitas, salam bahagia, jangan lupa bahagia, gitu ya. Oke, sampai bertemu lagi channel Pertukan Ajar Matematika. Jangan lupa dukungannya untuk semangat dalam mendesain video-video seperti video pembelajaran. Oke, terima kasih.